Oke, halo teman-teman semua. Jumpa lagi dengan Awan Chai di sini ya. Duta Pajak Abal-abal. Pelatih konsultan pajak. Kita masih yang pertama dan satu-satunya di Indonesia, teman-teman ya. Kita live Instagram gratis, teman-teman. Setiap hari Senin jam 8 malam di channel Pajak Smart ini, teman-teman ya. Dan seperti biasa teman-teman, gue perlu disclaimer dahulu ya, bahwa semua yang gue sampaikan di video ini dan di seluruh universe-nya Pajak Smart ini ya, adalah pendapat pribadi gue 100% teman-teman ya. Ini bukanlah kajian akademis, tidak dapat dibuktikan kebenarannya juga ya, dan belum tentu juga sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku ya. Jadi mohon koreksi dong ya kalau gue salah ya, manusia biasa bisa bersalah gitu ya. Dan walaupun gua seorang konsultan pajak resmi ya teman-teman, tetapi isi video ini bukanlah saran profesional konsultan pajak teman-teman ya. Anda semua tidak bisa dan tidak boleh ya menjadikan video gua ini sebagai satu-satunya pedoman ya bagi Anda untuk melaksanakan kewajiban pajak lu gitu ya. Karena kan masing-masing orang punya kasus pajak yang berbeda-beda gitu guys ya. Teman-teman mohon konsultasikan dengan konsultan pajak Anda masing-masing ya. Atau ke penyuluh di KPP juga boleh ya. Kalau Anda mau tanya yang lebih spesifik lagi tentang perpajakan Anda gitu. Awan akan tersedia secara gratis teman-teman ya. Dan langsung di live Instagram Pajak Smart setiap hari Senin jam 8 malam. Gitu guys ya. Oke, kita promo dulu nih teman-teman yang belum tahu ya. Kita masih ada mini course terbaru di bulan Mei ini ya, sampai akhir bulan ini aja, sampai akhir minggu ini kita ada promo mini course, yaitu mini course mengenai surat permohonan pengurangan PPh pasal 25. Nah, selama ini banyak orang kan bingung nih gimana caranya bisa membuat surat permohonan pengurangan angsuran PPh 25 gitu. Karena kan setengah tahun biasanya orang sudah mulai nih, sudah ada yang mengalami penurunan omset atau bisnisnya turun atau profitnya turun gitu ya. Nah, dia khawatir kena LB kan, LB PPh 25. Nah, nanti di mini course ini, teman-teman akan dapat template isi surat yang tinggal di copy paste aja ya di komputer Anda, sehingga lu bisa membuat surat permohonan ini secara mandiri, gitu guys ya. Nah, teman-teman bisa manfaatkan masa promo ini ya, tinggal masuk ke website www.pph25.com ya, www.pph25.com. Silakan daftar di situ untuk bergabung di mini course ini teman-teman ya. Dan ada bonus harga diskon spesial buat teman-teman yang mau jadi membership lifetime ya, khusus di pembelian untuk membership ini, untuk mini course ini. Oke, kita kasih info dulu teman-teman ya, yang terbaru dulu informasi yang kita pahami. Nah, ini nih, ada informasi baru nih teman-teman ya. Jadi sekarang sudah ada yang namanya e-tax court mobile, luar biasa teman-teman ya. Jadi e-tax court adalah satu website untuk kita bisa melakukan pemantauan gugatan ataupun banding di pengadilan pajak ya. Jadi kalau Anda mau gugatan atau banding di pengadilan pajak, Anda mesti daftar di e-tax court, kemudian mengajukan gugatan di situ, kemudian Anda sidangnya pun dari situ semua gitu. Undangan sidang juga semua ada di situ. Nah, sekarang sudah ada aplikasi e-tax court mobile, ini luar biasa teman-teman ya. Kita baca ya. Aplikasi e-tax court mobile ini merupakan sebuah platform inovatif ya, platform mobile inovatif yang dirancang untuk dapat menghadirkan layanan peradilan pajak langsung di genggaman tangan Anda. Aplikasi ini sudah tersedia dan bisa diunduh di Android maupun di di Apple. Aplikasi ini hadir sebagai bentuk komitmen pengadilan pajak untuk menjawab kebutuhan zaman dan menjangkau para pihak dalam sengketa pajak secara lebih luas ya, mudah dan responsif. Berikut fitur-fiturnya nih, fitur-fitur dari e-tax court ya. Teman-teman mau tahu jadwal sidang, bisa dari sini langsung ya. Teman-teman mau tahu live pemantauan sidang, juga bisa dari sini ya. Teman-teman mau tahu profil pengguna, juga bisa di sini. Cek status registrasi, juga bisa di sini ya. Kemudian bisa reset password juga. Nah, ada menu tambahan, yaitu menu yang kita tunggu-tunggu semua ya, yang sedang dalam tahap pengembangan. Yang pertama adalah menu permohonan sengketa, yang kedua adalah menu sengketa. Nah, jadi justru e-tax court ini yang paling penting adalah ini. Yang paling penting adalah kita bisa mengajukan permohonan sengketa secara mobile. Itulah yang dibutuhkan oleh semua wajib pajak di Indonesia ini, gitu ya. Tetapi justru itu yang belum hadir ya. Nah, tambah informasi, untuk mempelajari lebih lanjut, panduan menggunakan e-tax court ada di sini ya. Yang mobile ada di sini. Peraturan detail 115. Oke. Luar biasa ya. Luar biasa ya. Jadi sekarang
kalau Anda mau mengajukan gugatan ke pengadilan pajak, Anda bisa langsung menggunakan aplikasi dari handphone Anda ya. Cuman itu masih fitur yang belum ada, tetapi sudah boleh di-download nih. Aplikasi ini sudah boleh download. Anda sudah boleh daftar lah ya. Coba-coba daftar boleh dong, ya kan? Kemudian informasi kedua, mengenai libur panjang nih ya. Kan weekend ini ada libur panjang nih. Kapan sih batas waktu lapor PPN? Batasnya itu adalah tanggal 2 Juni, teman-teman ya. Jadi lapor PPN ini di sini nih. Pembayaran dan penyetoran PPN terutang untuk masa pajak April kan seharusnya akhir Mei. Nah, karena akhir Mei itu cuti bersama, maka atau jatuh pada hari Sabtu ya, maka paling lambat pembayaran dan pelaporan PPN adalah tanggal 2 Juni 2025. Ini clear teman-teman ya. Jadi jangan sampai salah lagi ya. Teman-teman bisa membayar dan lapor PPN itu di tanggal 2 Juni untuk masa April. Oke, mudah-mudahan nggak salah lagi ya. Oke teman-teman, kita langsung diskusi tanya jawab ya. Silahkan di chatting kalau ada yang mau bertanya ya. Mudah-mudahan saya bisa menjawab. Kita akan langsung mulai kalau ada yang bertanya dari Ibu Lisa Mona 1183. Malam kok, malam Bu Lisa mau tanya. Per 11 2025 apa saja aturannya kok? Jangan tanya saya Bu, Ibu baca aja langsung ya. Langsung baca aja ya. Per 11 itu setelah kita cek itu halamannya ya. Jumlah halamannya aja ya. Mari kita lihat nih. Jumlah halaman dari per 11. Per 11. Jumlah halamannya ada 119 halaman Bu ya. Peraturannya ada 119 halaman. Lampirannya ada 1040 halaman. Mampuslah kita semua teman-teman ya. Lampirannya ada 1040 halaman, Bu. Peraturannya ada 112 halaman. Mampus kita ya. Gimana kita bisa baca ini ya? Gimana kita bisa memahami per 11 ini? Jadi aturan itu kalau di negeri Konoha ya, aturan itu sengaja dibikin ribet, dibikin sulit, dibikin susah. Supaya apa? Supaya konsultan pajak kayak gue ini bisa kaya raya. Gitu. Bercanda ya Bu ya, bercanda ya. Jadi di negeri Konoha itu ada prinsip. Yang pertama adalah no fear no justice. Yang kedua adalah kalau bisa kami persulit, kenapa mesti kami permudah? Kan gitu. Kalau bisa kami bikin lu susah, kenapa mesti kami kasih kemudahan bagi lu? Kan gitu. Itu menurut prinsip di Konoha ya. Kalau Indonesia mah nggak bagus semua ya di Indonesia ini. Oke. Jadi PMK 11 119 halaman. Gua tahu jumlah halamannya aja kau sudah malas ya, apalagi mau baca gitu. Nah, teman-teman gimana nih? Kalau mau baca silakan dibaca dan kemudian silakan di-sharing ke kita ya. Kalau gue sih belum baca. Oke, Bu. Thank you Bu Lisa. Mari kita baca bersama-sama Bu ya nanti ya. lebih tebal daripada undang-undang nih per 11 ini ya. Oke. Lanjut Bapak MLTLG 15. Malam Pak. Apakah pegawai bisa dikenakan PPh 21 dengan dua tarif? Satu PPh 21 pegawai, satu lagi PPh 21 imbalan atas tenaga ahli. Menurut gua tidak bisa. Ya, menurut gua tidak bisa dan tidak lazim hal seperti ini dilakukan. Ya, jadi kalau dia pegawai tetap, maka semua penghasilan dia adalah komponen gaji atau tunjangan atau THR. Udah gitu aja. Gitu. Menurut gua tidak lazim dan saya tidak sarankan ini dilakukan untuk teman-teman semua ya. Jadi menurut saya sih tidak tepat. Gitu ya. Karena kalau sudah pegawai tetap, ya maka dia hanya dapat gaji, THR, bonus gitu. Dia tidak bisa diperlakukan sebagai tenaga ahli. Saya rasa begitu. Oke. Semua teman tuh Pak MLTLG. Kalau mau kasih dia penghasilan di luar gaji, maka suruh dia bikin PTP atau bikin CV atau bikin PT, kemudian perusahaan ini berafiliasi dengan PT tersebut. Ya, itu bisa ya. Nah, itu boleh gitu ya. Cuman ya oke lah, itu masih oke. Tapi satu pegawai dapat dua jenis penghasilan, rasanya tidak cocok. Sama-sama tuh Pak MLTLG 15. Bapak Arifin 720202. Malam kawan, malam Pak Arifin. Saya orang tua, membelikan aset rumah atas nama anak. Sertifikatnya nama anak. Dan yang membayar angsuran KPR itu 7 tahun, di dalam SPT orang tua ada aset tersebut. Nah, bebas Pak ya, jadi Bapak boleh memilih. Ini aset mau dilapor di SPT orang tua dahulu, kemudian di tahun ke-7 baru dihibahkan ke anak, itu boleh.
Atau cara kedua, menurut gue lebih tepat cara kedua ya, langsung dihibahkan dari sekarang kepada si anak. Oke, yang dihibahkan itu uang ya, yang dihibahkan itu adalah uang. Kemudian si anak itu menggunakan uang itu untuk membayar cicilan rumah tersebut, gitu loh. Jadi rumah tersebut tuh sudah langsung diakui di anak, hutang KPR pun diakui di anak. Nah, kemudian si orang tua memberikan hibah kepada si anak berupa uang, kemudian uang itu dia pakai buat beli rumah. Nah, kira-kira gitu ya, Pak ya. Nah, berhubung namanya sudah nama si anak, maka saya lebih merasa cocoknya itu langsung ke anak saja. Oke? Sama teman tuh Pak Arifin. Ingat ya, hibah sebaiknya dibikin di surat tertulis saja ya, dibikin tertulis tapi tidak usah pakai notaris ya. Oke? Thank you Pak Arifin, semoga terbantu. Ibu Josephine, Pak, PT punya akte pakai alamatnya A, yaitu alamatnya direktur. Namun, kegiatan usaha dilakukan di alamat B, yang juga milik direktur ya. Apakah boleh biaya-biaya di alamat B dibiayakan di PT? Jawaban saya boleh. Apakah perlu ubah akte? Resiko diperiksa? Saya rasa nggak perlu ubah akte ya. Apakah resiko diperiksa? Nggak juga sih, nggak juga. Karena gini, kalau dia merubah akte, maka dia mesti merubah semua tuh, NIB, akte, domisili, semua berubah, repot ya. Jadi gue rasa tidak terlalu perlu mengubah akte, tidak terlalu perlu mengubah alamat. Yang penting akuntingnya rapi, pajaknya rapi, kemudian hitung-hitungan pajak dibayar, udah gitu aja sih. Nah, apakah biaya itu boleh dibiayakan? Menurut gue boleh. Jadi di pasal 6 pasal 9 ya, Undang-Undang PPH itu kan yang tidak boleh dibiayakan adalah yang tidak berhubungan usaha. Yang boleh dibiayakan adalah yang berhubungan dengan usaha. Nah, walaupun alamatnya beda, tetapi sepanjang kita bisa membuktikan bahwa ini berhubungan dengan usaha, ya berarti boleh. Kira-kira gitu ya. Nah, semua-teman tuh Bu Josephine. Bapak Stefan 7. Malam kok, malam Pak Stefan. Kalau WP badan, CV, udah disetujui jadi WPNE ya, non-efektif. Sisa uang yang ada di banknya boleh ditarik. Tarik aja lah Pak, tarik aja lah. Jadi gini, penarikan itu silakan saja, tetapi kan harus ada jurnal. Nah, jurnalnya apa nih? Kalau jurnal di kreditnya adalah bank, uang keluar, maka debitnya apa? Nah, itu yang penting gitu. Sepanjang jurnalnya benar, kemudian uang ditarik, ya nggak ada masalah. Gitu sih. Nah, jadi paling-paling kan jurnalnya adalah prive pada bank atau modal pada bank. Artinya modalnya ditarik semua. Kira-kira begitu sih. Saya rasa sih nggak ada masalah. Oke. Teman-teman tuh Pak Stefan. Ibu Li Fen Fen. Malam kok. Malam Ibu Fen Fen. Apakah penjualan voucher langsung diakui sebagai omset, sedangkan pengerjaan jasa atau DORSMERS belum dilakukan? Saat DORSMERS dilakukan, kita hanya menerima pembayaran full berupa voucher. Saya rasa diakui, Bu. Saya rasa diakui ya. Jadi ketika Ibu menjual jasa, Ibu dapat voucher. Nanti voucher itu Ibu jual, kira-kira gitu ya. Nah, kemudian penjualan voucher masuk omset atau bukan omset? Saya rasa masuk omset ya. Saya rasa masuk omset sih. Begitu ya. Jadi Ibu dibayar pakai voucher. Ibu terimanya voucher ya. Ya. Harusnya nggak ada masalah sih. Oke, masalah gimana Bu? Oke. Sama teman tuh Ibu Livenfen. Ibu Josephine tanya lagi Pak. Perusahaan tidak punya mobil karena pinjam punya direktur. Lalu ada biaya servis dan BBM. Oke. Apakah boleh dibiayakan? Harusnya pakai sewa ke direktur. Oke. Jadi gini Bu, kalau itu dipakai oleh direktur, maka itu masuk natura. Oke. Itu masuk natura, itu boleh dibiayakan, namun kena PPh 21. Gitu sih, ya. Mau pakai sewa boleh, tidak pakai sewa juga nggak apa-apa ya. Pinjam pakai juga boleh. Tetapi yang penting adalah biaya-biaya servis dan BBM itu dikenai PPh 21 karena dianggap natura kepada direktur. Kira-kira gitu, Bu. Oke. Sama teman tuh Bu Josephine. Bapak Indra, Ibu Indra Mustikasari. Malam kok, malam Ibu Indra.
Izin tanya, untuk penerbitan faktur pajak uang muka, apakah bisa diterbitkan sebelum ada pembayaran? Jawabannya boleh-boleh saja ya. Sedangkan menurut Per 03, faktur pajak dapat diterbitkan apabila terjadi pembayaran uang muka. Jawabannya boleh-boleh saja ya. Jadi faktur pajak itu harus terbit antara pembayaran atau barang dikirim. Antara barang dikirim atau pembayaran. Sekarang, apakah Ibu buka invoice? Nah, kalau Ibu buka invoice atas uang muka, maka otomatis perlu buka faktur pajak. Kira-kira gitu, Bu. Jadi, faktur pajak itu mesti ngikut invoice. Ngikut invoice atau ngikut uang ya. Kalau uangnya belum masuk tetapi invoice sudah terbit, maka itu boleh. Ibu sudah boleh buka faktur pajak. Saya rasa nggak ada masalah. Faktur pajak buka di awal tuh nggak ada masalah. Yang jadi masalah adalah faktur pajak terlambat dibuka, itu belum masalah. Oke Bu, semua teman tuh Bu Indra Mustikasari. Bapak Kahari 22. Malam kawan, malam Pak Hari. Mau tanya, ruko atas nama perorangan disewa oleh PT. Yang menjadi kewajiban pajak sewa adalah PT. Format lampiran pajak sewa pasal 4 ayat 2 adalah formatnya berubah. Kata penyewa, lihat Kortex. Lihat di Kortex. Oke, terus masalahnya apa Pak? Oke, terus masalahnya apa Pak? Terpotong ya Pak. Terpotong Bapak Hari. Oke. Nggak ada masalah Pak ya. Intinya PT itu potong 10% PPh sewa. Bapak terima uang 90% ya. Kemudian Bapak terima bukti potong. Udah gitu aja. Bapak terima uang 90% si pribadinya. Kemudian terima bukti potong atas PPh sewa 10%. Udah gitu aja. Nah selanjutnya tinggal si PT itu yang ngurusin mengenai bukti potongnya, data penyewa dan sebagainya. Gitu sih harusnya ya. Nah, sama teman tuh Pak Hari 22. Bapak Mei 2107. Kalau PPh final tahun depan tidak diperpanjang, terus pembayaran PPh UMKM ini kita bayarkan tetap tiap bulan pakai PPh final apa gimana? Jawabannya adalah menggunakan PPh 25 Pak. Jadi bukan PPh final lagi, tetapi pakai PPh yang bukan final, yaitu mekanismenya PPh 2529, yaitu SPT tahunan orang pribadi yang menggunakan tarif orang pribadi progresif ya, pasal 17 orang pribadi progresif, kemudian dicicil tiap bulan dengan PPh 25. Kira-kira gitu. Nah, semua teman tuh Pak Mei 2107. Bapak Tut 1545. Malam perhitungan di SPT tahunan badan tarif 31E untuk dividen yang diterima badan apakah juga dikenakan dalam perhitungan ini, dalam artian masuk sebagai peredaran usaha? Jadi gini Pak, Ibu, sepemahaman saya semuanya dapat kena ya. Pemahaman saya semua penghasilan baik itu usaha maupun bukan usaha, baik itu final maupun bukan final, semua dihitung sebagai peredaran usaha dalam rangka untuk menentukan pasal 31E. Nah, Ibu bisa testing langsung di SPT Badan ya. Testing langsung di SPT Badan, di situ kelihatan tuh semua penghasilan termasuk yang bukan usaha sekalipun, termasuk yang lain-lain sekalipun itu juga dihitung sebagai penambah. Coba Ibu cek deh di SPT Badan 1771-nya. Gitu ya. Jadi kesimpulan kita adalah itu termasuk ya, dihitung. Semua teman tuh Pak Ibu Tut 1545. Bapak Yudiawan Agus ya. Mau tanya di mana bisa dapat peraturan pajak terupdate? Di Google Pak ya, di Google. Apakah PMK cukup menjadi rujukan selain PER? Nggak juga Pak ya, nggak juga. Di negeri Konoha Pak ya, undang-undang turun jadi PMK. PMK turun jadi PER. Nanti PER ada SE. Nanti SE ada lempar ke PMK lagi. PMK lempar lagi ke PER lagi. Lempar ke SE lagi. Nanti ada lagi aturan yang aneh-aneh. Jadi di negeri Konoha itu susah Pak ya. Di negeri Konoha itu kita nggak bisa berpatokan sama PMK. Nggak bisa ya. Atau undang-undang nggak bisa ya. Suka-suka si oknum pajak Pak ya. Tiba-tiba dia bikin PER kayak hari ini nih. Bikin PER 11 tahun 2025. Isinya 119 halaman, lampirannya 1000 halaman. Siapa mau baca, gitu kan? Nanti per ini diturunin lagi sama teknis-teknis lagi, gitu. Bisa berubah-ubah lagi. Nah, jadi
sebegitu susah lah di negeri Konoha, Pak. Dan itu memang itu ciri khas negeri Konoha ya, jadi nggak ada masalah. Ya, nggak ada masalah, nggak usah khawatir, nggak usah kaget. Intinya adalah Bapak mau tanya apa, tanya ke Google, ya. Tinggal diketik nih, Bapak mau tanya mengenai apa, taruh di Google ya. Bapak jangan mencari sebuah website yang lengkap gitu ya. Semua aturan lengkap itu nggak ada. Ya, intinya adalah Bapak mesti cari case by case ya, aturan per aturan, topik by topik gitu Pak. Gak usah khawatir Pak ya. Dan memang di negeri Konoha itu serumit itu, begitu Pak. Teman-teman tuh Pak Yudiawan Agus. Ibu Lisa Mona, baru tahu juga kok hari ini itu per 17. Oke, kok lupakan saja. Yes, Pak. Thank you, Bu Lisa. Ibu Lisa ya. 119 halaman per 17 ya. Memang gila itu oknum ya. Bapak Rian Mahendra. Malam kok. Malam Pak Hendra. Pak Rian. Numpang tanya, kalau PT masih pakai PPh UMKM, boleh nggak digajinya ditalangin pemilik dulu? Dianggap hutang, nanti baru jadi expenses, supaya lebih rendah bayar pajaknya di tahun keempat dan seterusnya. Saya masih nggak nyambung Pak, apa hubungannya gaji ditalangin pemilik, kemudian nanti baru jadi expenses, supaya lebih rendah bayar pajak tahun keempat? Oh, maksud Bapak semua gaji di 4 tahun, di 3 tahun itu diakumulasi dibayar digaji di bulan tahun keempat, begitu Pak ya? Nggak bisa Pak, nggak bisa, susah. Jadi gini loh, ketika kita bikin tax planning, kita mesti berpikir kalau gua jadi orang pajak, gua bisa terima nggak, gitu loh Pak ya. Kita mesti berpikir kalau gua jadi orang pajak, gua bisa terima nggak argumen itu. Nah, sekarang gini, kalau Bapak jadi orang pajak, ketemu sebuah perusahaan, dia menggaji 3 tahunnya itu pakai hutang, kemudian tahun keempat baru dibebankan. Bapak terima apa enggak? Gitu ya. Jadi orang pajak tuh nggak bodoh-bodoh amat gitu ya. Orang pajak banyak yang error, tetapi tidak banyak yang bodoh ya. Orang pajak yang oknum banyak, tapi yang bodoh tuh nggak banyak ya. Jadi rata-rata pada pinter-pinter gitu Pak ya. Mereka lulusan STAN, lulusan sekolah yang bagus-bagus. Jadi tax planning seperti ini nggak bisa dipakai menurut saya ya. Orang pajak tidak bodoh, dia akan tahu dan dia akan tembak dibalikin ke kondisi yang sebenarnya. Oke Pak. Teman-teman tuh Pak Rian Mahendra. Bapak Safirudin Muhammad. Malam kok. 2019 saya beli tanah pakai nama adik. 2025 saya bikin MPWP. Apakah boleh tanah itu masuk ke SPT saya? Apakah masih kena pajak? Jadi gini Pak, untuk harta-harta yang diperoleh 2019 itu kan sudah kadaluarsa tuh, sudah kadaluarsa pemeriksaan. Menurut saya sih boleh-boleh aja dilaporkan di SPT 2024 atau 2025 tahun depan gitu ya. Saya rasa sih bisa-bisa aja. Cuman ya Bapak tahu lah ya, orang pajak tetap bisa mempermasalahkan, tetap bisa komplain, bisa protes, dan Bapak harus bisa menjelaskan. Kira-kira gitu sih ya. Bapak bisa menjelaskan bahwa itu kan sudah kadaluarsa Pak, sudah lewat 5 tahun gitu. Jadi pada dasarnya bisa dilakukan, cuma Bapak tahu resiko dan Bapak harus siap berdebat ya dengan orang pajak. Oke, teman-teman tuh Pak Safirudin, Pak Muhammad ya. Bapak selalu diberkati 987. Malam, mau tanya, jika saya jual mobil tahun lalu, tetapi oleh pemiliknya baru tiap servis masih oleh pemilik baru tiap servis masih terdaftar atas nama saya, sehingga di Cortex saya dapat faktur pajak dari dealer. Apakah bisa jadi masalah? Saya rasa enggak lah Pak ya. Servis berapa sih? Paling 1 juta, 2 juta, 5 juta gitu ya. Servis setahun cuma 1 kali, 2 kali, nggak apa-apa lah Pak. Nggak ada masalah, itu nilai kecil ya. Yang jadi masalah adalah kalau ditemukan ada faktur pajak miliaran gitu, baru masalah gitu Pak. Kalau cuma berapa juta Pak, nggak ada masalah ya. Oke. Semoga teman tuh Pak selalu diberkati ya, nggak usah terlalu khawatir teman-teman ya. Thank you Pak, selalu diberkati. Bapak MLTLG 15 Pak, jika bukan pegawai tapi tiap bulan selalu terima komisi, dikenakan tarif DPP 50% dan tarif 5% Pak, atau ikut tarif TER? Jawabannya adalah TER dan TER. Itu kalau bukan pegawai Pak ya. Oke. Sorry.
Kalau TER itu untuk pegawai tetap ya. Kalau pegawai tetap pakai TER. Kalau bukan pegawai, itu Bapak sudah betul ya, menggunakan 50% dari DPP dikalikan dengan tarif PPh orang pribadi ya. Bukan dikali 5% Pak ya, tetapi dikalikan tarif PPh orang pribadi yang 5%, 15, 25, 30. Itu Pak. Oke, dan dia tidak bersifat akumulasi ya, dia tidak akumulasi. Jadi kalau bulan ini sudah gaji 1 juta, dihitungnya sudah kena mungkin 5%, bulan depan 1 juta lagi, itu tetap 5%. Dia tidak naik ke 15% gitu ya. Tetapi di 1 bulan yang sama itu terhitung menggunakan PPh OP progresif ya, bukan hanya 5% tetapi progresif. Oke. Semua teman tuh Pak MLT LG 15. Kalau TER ya untuk pegawai tetap ya. Oke, Bapak Ferry Hat 89. Malam kok, malam Pak Ferry. Perbedaan bukti potong 21 dan bukti potong PPh unifikasi apa ya? Makasih. Jawabannya sama-sama bukti potong, cuman beda menu Pak ya, beda menu. PPh 21 itu punya dunia sendiri, yaitu PPh 21 gitu ya. Dia punya menu sendiri, dia punya dunia dia sendiri, dia punya kelengkapan dia sendiri. Sedangkan bukti potong PPh unifikasi itu semua yang lain. PPh 15 di situ, PPh 22 mungkin di situ, PPh 23 di situ, PPh 4 ayat 2 di situ. Semua PPh yang non final yang selain PPh 21 berkumpul di bukti potong unifikasi. Oke, gitu aja sih Pak. Jadi sama aja Pak ya. Intinya sama aja pemotongan PPh, tetapi PPh 21 itu sudah terlanjur punya dunia sendiri sehingga dia tidak digabung ke bukti potong BPPU ya, yang unifikasi gitu deh. Pokoknya kalau unifikasi ya selain PPh 21. Intinya sama aja pemotongan PPh. Oke. Teman-teman tuh Pak Ferry Hat. Lanjut Ibu Josephine. Perusahaan kontraktor dulunya belum punya SUJK, jadi dipotong tarif PPh 23 oleh customer. Lalu, pertengahan tahun ini sudah ada SUJK. Apakah langsung boleh pakai PPh final di tengah-tengah tahun? Jawabannya boleh Bu ya. Jawabannya boleh, justru perlu mundur dia. Justru dia perlu mundur ke Januari, gitu ya. Jadi sebelum ada SUJK, dia kenanya yang 4% kalau nggak salah ya, yang lebih tinggi. Setelah ada SUJK, maka ikuti SUJK-nya. Kira-kira gitu Bu. Jadi bukannya di tengah-tengah tahun dia berubah jadi final, enggak. Memang dari awal seharusnya dia final. Ya, jadi dia mesti mundur ke Januari harusnya. Kalau tahun lalu sudahlah, lupakan tahun lalu ya. Tetapi tahun ini semestinya dia mundur ke Januari. Oke. Teman-teman tuh Bu Josephine. Bapak Stefan 7. Kok WP Badan CV yang disetujui NE itu per hari ini. Awal bulan ini dan bulan lalu sudah bayar angsuran PPh 25. Berarti tinggal di stop bayar saja ya kok. Jawabannya betul ya, stop aja. Karena sudah tidak wajib lapor SPT masa dan tahunan. Jawabannya betul Pak ya. Tetapi mungkin Bapak perlu ngomong ke AR ya. Karena aneh nih. Biasanya PPh 25 itu kalau masih berjalan dia nggak bisa nih ajuin NE. Nah, tetapi NE berhasil nih. Nah, NE berhasil, seharusnya Bapak sudah nggak usah bayar maupun lapor apapun lagi. Nah, namun supaya Bapak nggak kena masalah, alangkah baiknya Bapak ngomong ke AR ya. Ngomong ke AR, konsultasi dulu nih mengenai PP25 ini bagaimana ceritanya gitu. Saya rasa sih nggak perlu bayar lagi. Cuman mungkin apakah dia perlu mengajukan dahulu permohonan pengurangannya PPh25-nya ya menjadi 0 atau nggak perlu bikin surat. Ya, nah ini mesti ngomong ke AR ya. Karena kan biasanya PPh25 itu perlu bikin surat biasanya Pak. Gitu. Jadi supaya nggak salah coba ngomong ke AR. Oke. Semangat teman tuh Pak Stefan 7. Ibu Arijani 67 tanya kok, kakak membeli tanah di desa dengan nama si adik. Karena pembeli harus ber-KTP setempat. Bagaimana supaya bisa lapor di SPT kakak? Nggak ada masalah, langsung dilapor di kakak aja Pak Bu ya. Jadi ikuti arus uangnya, langsung dilapor di kakak, kemudian mungkin boleh bikin surat nomine, boleh ya. Bikin surat nomine, surat pengakuan kepemilikan harta ya, nomine namanya. Kalau perlu ke notaris, supaya si kakak ini bisa sah secara hukum memiliki tanah tersebut gitu loh. Nah, walaupun nama adik, tetapi kan si adik sudah tanda tangan nomine sehingga itu adalah sah miliknya si kakak. Begitu sih.
Nah, mengenai nama alih dari sertifikat itu kan hanya gara-gara urusan administrasi ya, gitu. Oke, selamat bantu Bu Ari. Kemudian Ibu Josephine. PT sudah punya suket PP55, jadi dipotong 0,5% oleh customer. PT lapor apa ya tiap bulannya? Nggak usah lapor Bu ya, nggak usah lapor. Cukup bayar saja atau dipotong, terima bukti potong. Udah gitu aja, tidak usah lapor apapun. Nah, apakah cukup terima bukti potong dan nanti lapor akhir tahun saja? Betul, betul ya. Ini berlaku selama 3 tahun ya kok? Betul, betul Bu ya, berlaku selama 3 tahun. Sudah betul. Oke, jadi nggak usah khawatir. Tetapi ingat ya, akunting lengkap ya. Akunting harus lengkap karena pembukuan. Kemudian dia mungkin perlu bayar PPh 21, lapor PPh 21 bulanan mungkin ya kalau ada karyawannya. Oke. Selamat bantu Bu Josephine. Bapak Sarifudin Muhammad. Malam kok, malam Pak Sarifudin. 2019 saya beli tanah pakai nama adik. 2025 saya bikin NPWP. Apakah boleh tanah itu masuk di SPT saya? Apakah masih kena pajak? Jawabannya boleh Pak ya, boleh masuk ke SPT Bapak dan memang harus masuk ke SPT Bapak karena kan itu uangnya punya Bapak nih. Nah, jadi pajak itu tidak lihat dokumen ya, pajak itu melihat kondisi sebenarnya. Nah, apakah masih kena pajak? Jawabannya seharusnya tidak ya, seharusnya tidak kena pajak untuk tahun yang sudah lewat 5 tahun. Gitu sih Pak. Nah, gitu sih. Cuman pemeriksaan bukber, pemeriksaan pidana itu kan 10 tahun. Nah, jadi Bapak tahu resiko deh. Jadi Bapak harus siap berdebat sama orang pajak. Kalau nanti dipermasalahkan, ya Bapak bilang, kan ini sudah 5 tahun ini, sudah kadaluarsa pemeriksaan. Kira-kira gitu ya. Nah, siapa teman tuh Pak Sarifudin Muhammad 56. Bapak Andreana Surya. Kok, apa efeknya jika satu orang punya banyak CV? Jawabannya tidak ada efek ya, cuman dia repot aja sih. Cuman repot, dia mesti bikin akuntingnya masing-masing CV, mesti bikin laporan pajaknya masing-masing CV gitu Pak. Nah, tapi nggak ada masalah kok. Mau berapa CV juga boleh. Oke, sama teman tuh Pak Andre Surya. Bapak Wilson Wolf. Kok, kalau saya masukin tabungan dengan kode harta kas setara kas, terus sekarang ada temuan kalau saya belum lapor tabungan dan sudah saya jelaskan kalau itu masuk ke setara kas yang digelondongkan. Oke, tapi AR-nya bilang nggak bisa dan bilang ini mestinya kena kurang bayar pakai pasal 17. Emang nggak boleh ya dimasukin setara kas? Jawabannya boleh, Pak ya, boleh. Jadi kalau Bapak mau mengedukasi si AR, Bapak suruh AR buka yang namanya LHKPN Joko Widodo, Sri Mulyani, Suryo Utomo ya. Mereka semua menggabungkan rekening menjadi satu akun yang namanya setara kas lainnya. Gitu Pak ya. Joko Widodo, Sri Mulyani, Suryo Utomo, mereka semua menggabungkan rekening-rekeningnya menjadi satu akun, yaitu yang namanya setara kas. Gitu Pak ya. Jadi nggak usah pusing, bosnya DJP aja digabungin semua jadi setara kas. Masa kita nggak boleh? Gitu aja Pak. Ya, omelin si AR-nya Pak. Jangan bercanda Pak ya, jangan ngomel Pak ya, santai-santai aja sama AR ya. Oke Pak, sama teman tuh Pak Wilson. Coba Bapak buka deh LHKPN-nya si Surya Utomo. Biar tahu ya, orang pajak aja, bosnya pajak aja, itu tidak rinci bikin rekening bank. Ngapain kita rinci-rinci? Kan gitu. Oke, Bapak Wilson lagi. Terus, kalau kurang bayar temuan gitu, apakah emang langsung jumlah temuan dikalikan progresif di pasal 17? Jawabannya iya. Nggak dikali norma dulu atau PP55 gitu. Bisa norma, bisa PP55 ya. Cuma orang pajak kan dia pikir kita bodoh ya. Kan orang pajak kan selalu berpikir kita nih bodoh. Jadi dia tembaknya langsung 30% pasal 17 gitu kan. Nah, kalau ketemu konsultan ya nggak bisa dong, kita balasin lagi. Kenapa mesti langsung pasal 17 Pak? Kenapa nggak norma? Kenapa nggak PP55 kan gitu. Nah, namun dalam urusan Bapak tidak usah PP55 ya, dan tidak usah pasal 17. Bapak langsung aja menggunakan LHKPN-nya Surya Utomo dan LHKPN-nya Sri Mulyani dan LHKPN-nya Joko Widodo ya. Kasih dia lihat tuh. Bos-bos lu aja tidak lapor rinci kok rekening bank. Kenapa gue tidak boleh? Kayak gitu. Oke. Nah, selamat bantu Pak Wilson Wolf.
Oke, Bapak L. Khairul. Malam kok, malam Pak L. Perlakuan denda telat bayar PPh final 0,5% yang telat bayar untuk beberapa bulan. Bagaimana Pak? Perlakuan yang telat bayar untuk beberapa bulan? Udah nggak usah pusing Pak ya. Pokoknya STP terbit langsung bayar. Udah nggak usah pusing. STP terbit langsung bayar. Karena STP itu susah. Hitungnya ribet. Nilainya juga tidak besar ya. Jadi udahlah bayar aja gitu. Kecuali Bapak mau ributin. Kalau Bapak mau ributin, Bapak tanya kepada AR-nya. Pak, gimana hitungannya? Gitu, minta dia ya. Jangan-jangan AR juga pusing cara ngitungnya gimana. Kan itu kan dihitung oleh sistem nih. Nah, kadang-kadang juga ngaco ngitungnya ya sudahlah. Kalau nilai kecil bayar aja gitu. Tapi kalau nilainya besar ya udah Bapak boleh melawan gitu ya. Sama teman tuh Pak L. Khairul. Bapak Zindri 074. Apakah pengalaman Awan survei PKP itu ribet? Enggak ribet, santai aja. Alias dimintain data-data aneh-aneh seperti mutasi rekening dan lain-lain. Tidak Pak, santai aja ya. Yang namanya permohonan PKP itu disurvei itu sederhana sekali. Dia hanya mau ngecekin ini usaha benar apa nggak benar. Udah gitu aja. Kalau usahanya benar, maka PKP akan dikabulkan. Kalau usahanya nggak benar, baru jadi masalah. Kira-kira gitu ya. Nggak usah pusing Pak, nggak akan sampai lari ke mutasi bank dan aneh-aneh gitu. Nggak lah, nggak akan begitu. Oke, santai aja Pak. Sama teman tuh Pak Jindri 074. Ibu Rience 88. Kok, saya mau tanya. Kalau karyawan dikasih cuti tahunan ya, dibayarin tiket pesawat pulang pergi. Apakah ini objek PPh 21? Jawabannya iya ya. Semua yang diberikan kepada si karyawan, termasuk fasilitas, termasuk tiket pesawat dan sebagainya, semuanya kumpulin jadi beban gaji, kemudian semuanya dipotong PPh 21. Selesai, gitu Bu ya. Jadi tidak boleh ada yang lepas dari PPh 21. Yang namanya pemberian kepada pegawai semuanya objek PPh 21. Oke. Teman-teman tuh Bu Rence 88. Bapak Brownstone 154 Neo Marigold. Mau tanya Pak Wan, per 11 2025 katanya untuk menambah PPh pasal 25 maksudnya gimana Pak? Saya belum tahu Pak ya, saya belum baca. Sudah saya download tapi belum baca karena ada 119 halaman dan lampirannya ada 1050 halaman ya, 1040 halaman. Mampus kita bacanya ya. Jadi pelan-pelan ya, pelan-pelan kita cerna, kita baca, kita analisa pelan-pelan ya. Mungkin kira-kira analisa kita akan selesai 50 tahun lagi lah Pak ya. Oke. Semua teman tuh Pak Brownstone. Oke. Bapak BC RW 1217. Pak mau tanya, apakah betul kalau buat MPWP tahun ini 2025, pemakaian PPh final 0,5% hanya bisa 4 tahun bukan 7 tahun? Jawabannya 7 tahun ya, tetap 7 tahun. Yang 4 tahun itu adalah CV atau PTP ya. Jadi CV atau PTP itu 4 tahun. Tetapi kalau orang pribadi, kalau bikin tahun ini ya 7 tahun lagi gitu. Oke. Teman-teman tuh Pak BC RW 1217. Bapak Ianes 88. Pak Awan, apakah umur 17 tahun untuk dapat MPWP? Kalau nggak salah 21 tahun Pak ya. Tetapi kalau Bapak mau bikin 17, bisa juga sih. Kalau Bapak bisa buktikan, kalau Bapak sudah punya pekerjaan itu bisa kok dapat MPWP di umur 17 tahun. Cuman di pajak Indonesia, usia dewasa itu 21 tahun ya, atau sudah menikah gitu. Namun kalau Bapak mau bikin MPP di umur 17-18 ya boleh-boleh aja, cuman mungkin akan ditanya mana penghasilan lu gitu. Oke. Nah, dan kalau kita buat toko atas nama anak, apakah harus ada akte hibah buat harta anak? Sebaiknya dibikin surat hibah Pak ya. Sebaiknya dibikin surat hibah, tidak wajib notaris ya, tidak wajib notaris, tetapi perlu bikin surat hibah. Yang dihibahkan apa? Yang dihibahkan adalah barang dagang ya. Minimal ada barang dagang supaya dia bisa berdagang kan gitu. Nah, kalau nggak ada barang dagang, ya dia nggak bisa dagang. Kira-kira gitu ya. Yang lain seperti rekening, deposito, motor, mobil, silakan Bapak mau kasih juga boleh. Gitu ya. Tetapi yang wajib adalah barang dagang. Itu perlu dihibahkan. Oke. Teman-teman tuh, Pak Ianes 88. Bapak Zindri 074. Malam kok. Apakah ada kelas untuk PKP seperti pembuatan faktur pajak, pengkreditan PPN masa, pembuatan SPT masa PPN ya kok, ataukah ada YouTube? Oke,
Kalau di saya tidak ada kelas itu Pak ya, tetapi Bapak boleh ikut kelas brevet kalau mau ya. Mungkin boleh ikut kelas brevet kalau mau. Di saya nggak ada. Kalau di YouTube ada banyak pasti ya. Di YouTube tuh semuanya ada ya. Nggak mungkin ada sesuatu yang nggak ada di YouTube ya. YouTube tuh semua ada. Oke. Atau kalau Bapak mau lebih teknis dan lebih terstruktur, coba ikut ke brevet aja Pak. Brevet dimanapun bisa. Oke. Sama teman tuh Pak Jindri 074. Ibu Novita Anggraini Makeup. Malam kok, malam Bu Novita. Kalau pengkreditan pajak masukan FTZ itu bagian input di korteksnya kok. Waduh, bagaimana input di korteks ya? Pajak masukan FTZ. FTZ itu free trade zone ya, free trade zone. Oke. Jadi gini Bu, kalau dia faktur pajak normal, maka seharusnya dia langsung muncul di korteks sebagai pajak masukan. Gitu. Kalau dia itu tidak normal, artinya seperti impor gitu ya, maka Ibu bisa masukin di dokumen lain, masukin PIB di situ. Oke, coba diotak-atik Bu ya. Atau kalau mau lebih teknis lagi, mungkin mesti hubungin AR deh, atau penyuluh di kantor pajak, supaya lebih teknis lagi ya. Oke, semua teman tuh Bu Novita. Ibu Utik Cingweng, kalau anak dibelikan aset oleh orang tuanya, padahal gaji dia cuma 5 juta sebulan. Pelaporan SPT anaknya bagaimana kok? Jawabannya tidak masalah ya. Nanti si orang tua mesti bikin surat hibah ya. Bikin surat hibah bahwa pada hari ini saya memberikan apa kepada si anak ya. Apakah motor, mobil, rumah, atau uang deposito atau apa ya. Nah, setelah dia terima surat hibah itu, maka dia boleh laporkan penghasilan namanya adalah hibah ya. Penghasilan hibah dari orang tua kandung tidak kena pajak ya. Jadi penghasilan dia itu selain yang 5 juta per bulan, dia juga ada penghasilan dari hibah. Kira-kira gitu. Oke. Semua teman tuh Bu Utik Cingweng. Ibu Novita Anggreni, untuk free trade zone, DPP-nya pakai harga jual atau DPP lain-lain kok? Ikuti ini Bu, ikuti faktur pajaknya ya. Kayak ini pajak masukan nih Bu ya. Kalau ini pajak masukan, Ibu mesti ikuti faktur pajaknya. Minta kepada si supplier ya, faktur pajaknya. Nah, Ibu lihat di situ. Di situ bagaimana isinya. Oke. Setahu saya sih tetap menggunakan DPP nilai lain ya. DPP nilai lain ya. Seharusnya ya. Oke. Teman-teman tuh Bu Novita Anggreni. Ibu Josephine, kok A punya tanah atas nama B. Lalu tanah ini dijual. A dan B tanda tangan kwitansi terima uang. Uang diambil si A dan infonya dilapor pakai NPWP A, padahal tanah tidak ada di SPT A. Oke, apakah mungkin ya kok risiko di B? Oke, Ibu ini agak pusing Bu ya, agak bingung. Jadi intinya gini, intinya adalah siapa yang punya uang dia yang laporkan hartanya, gitu Bu. Jadi nggak usah pusing namanya siapa, nggak peduli namanya siapa. Ya, mau nama si B, si C, si D nggak peduli. Pokoknya uangnya uang siapa. Kalau uangnya punya si A, maka ini harta harus terlapor di SPT si A. Udah gitu aja. Kalau ini harta belum dilapor di SPT A, maka si A boleh pembetulan SPT, boleh. Pembetulan boleh, ikut TA boleh, itu boleh-boleh saja. Oke. Nah, apakah resiko di B? Kan B ini kan tidak punya tanah, tapi ada tanah atas nama dia. Jawabannya nggak resiko ya. Kalau dia dipanggil pajak, dia tinggal bilang itu bukan tanah saya. Udah gitu aja. Ya, kalau negara mau ambil silakan kasih ke negara aja, udah nggak usah pusing. Gitu ya. Kalau si A mau ngaku ya itu punya si A, silakan aja akuin punya si A. Oke. Teman-teman tuh Bu Josephine. Ibu Iyanes 88, Pak Awan, saya ada sewakan rumah kepada PT. Terus dibikinin bukti potong sama PT-nya, PPh final. Lapornya di mana dan kapan ya Pak? Terima kasih. Jadi gini, Bapak Iyanes, Bapak ketika terima bukti potong PPh final atas sewa, Bapak nggak usah bayar lagi dan nggak usah lapor. Udah. Yang bayar adalah pihak PT, yang lapor juga pihak PT. Bapak cukup terima bukti potong saja, kemudian Bapak cukup terima uangnya 90%, ya kan? Bapak terima uang 90%, Bapak dapatin bukti potongnya, nanti Bapak tinggal lapor di SPT tahunan saja. Di SPT tahunan Bapak tinggal lapor di bagian PPh final, ada penghasilan sewa. Udah, gitu aja. Pajak sewanya dibayar oleh PT dan dilapor oleh PT. Oke. Nah, sama teman tuh Pak Iyanes 88. Bapak Ibu Rence 88. Kalau tiket
pulang pergi dibayarkan perusahaan, objek PPh 21 berarti bisa dibiayakan perusahaan ya kok? Jawabannya bisa Bu ya, bisa. Jadi Ibu tinggal biayakan sebagai beban gaji gitu Bu. Beban gaji atau natura atau bonus atau THR gitu ya. Intinya dibebankan sebagai beban kemudian dikenakan PPh 21 gitu. Boleh kok dibiayakan ya. Sama teman tuh Bu Renca 88. Ibu Utik Cingweng, kok mau tanya, ada staf WNA, dia mau perpanjang izin kerja. Apakah harus punya NPWP? Caranya gimana? Oke, semestinya tidak wajib punya NPWP, gitu semestinya ya. Cuman yang saya dengar memang pihak imigrasi suka aneh-aneh ya, suka memaksakan bikin NPWP. Ya udah, kalau dia nggak mau ribut ya udah, tinggal bikin NPWP nggak masalah, gitu ya. Caranya gimana? Caranya adalah sebaiknya hubungi agent ya, hubungi agent yang ngurusin beginian, yang ngurusin kitas dan sebagainya ini gitu. Kalau mau langsung ya boleh langsung aja, ya tinggal langsung aja urusin di websitenya ya. Gue juga nggak tahu di mana websitenya untuk bikin ini gitu. Mungkin di AHU atau di OSS gitu ya. Saya juga nggak tahu sih. Biasanya sih gue pakai agent gitu ya. Nah, teman-teman tuh Bu Utik Cingweng, Ibu Josephine tanya lagi kok. Apakah benar ya, sekarang kalau ada surat dari KPP, muncul notifikasi di Cortex? Mungkin iya, mungkin iya. Gua juga belum terlalu sampai update ya kepada Cortex itu. Tidak dikirim lagi ya? Jawabannya masih dikirim ya. Masih dikirim via surat, namun di Cortex mungkin muncul itu mungkin ya. Jadi harus rajin-rajin buka Cortex, thanks. Enggak juga ya, selain dia di Cortex, dia juga akan kirim email ya. Jadi selain di Cortex juga akan di email, jadi nggak ada masalah. Gitu ya. Kalau di Cortex dan di email sudah muncul tapi orang masih belum gubris, biasanya AR akan langsung chatting atau langsung telepon atau langsung cari orangnya, cari wajib pajaknya. Itu juga bisa dilakukan. Gitu ya. Nah, teman-teman tuh Bu Josephine. Bapak Serbaguna. Malam Pak Awan, malam Pak Serba. Mau login Cortex gimana ya? Pakai data apa aja? Oke, Bapak tinggal buka Google ya. Bapak cari yang namanya cara login Cortex bagaimana. Gitu Pak ya, tanya ke Google. Atau Bapak tinggal buka YouTube ya, tutorial masuk Cortex itu banyak sekali orang bikin ya. Gua pun sudah bikin ya. Saya pun sudah bikin yang namanya Cortex DJP01, Cortex DJP02, saya pun sudah bikin. Oke, jadi tinggal buka ke Google atau YouTube. Sama-sama tuh Pak D Serbaguna. Bapak BC RW 1217. Pak tanya lagi. Kalau misal kita mau buat CV, tetapi direkturnya alamat tinggalnya di luar kota dan dia hanya dicantumkan di akte. Pelaksanaan seharian yang dijalankan sekutu pasif yang tinggal di kota tempat usaha. Oke, terus masalahnya apa Pak? Terpotong Pak ya, terpotong Pak BC. Nggak ada masalah Pak ya, mau di kota manapun juga boleh aja ya. Bikin CV di Mr. A di kota A, Mr. B di kota B, nanti bikin CV di kota C juga boleh-boleh saja, nggak ada masalah. Oke. Semua teman tuh Pak BCRW. Bapak YHES 88. PPh final UMKM diperpanjang. Apakah sampai dengan 2025 saja ya kok? Thanks. Sejauh ini begitu Pak ya. Sejauh ini yang kita pahami PPh 25 PPh final UMKM itu diperpanjang sampai Desember 2025 dan kita belum tahu nanti bagaimana ke depannya. Oke, sementara masih seperti ini. Oke. Teman-teman tuh Pak YHES ya. Ibu Novita Anggreni Makeup. Makasih kok. Cuman mereka tidak terbitkan faktur pajaknya kok, hanya invoice biasa. Kalau gitu nggak ada PPN Bu ya. Coba cek Bu, apakah ada PPN-nya? Kalau ada PPN-nya, maka ada faktur pajaknya. Itu Bu. Coba cek, di invoice itu ada PPN atau nggak ada PPN. Kalau tidak ada PPN, berarti nggak ada PPN masukan. Gitu ya. Kalau ada PPN-nya, walaupun dia tulis 0%, maka itu akan terbit faktur pajak. Nah, gitu Bu. Oke, coba cek ya. Teman-teman tuh Bu Novita. Ibu Vera Anggoro. Malam kok, malam Bu Vera. Izin tanya.
Apakah DJP bisa berwenang-wenang untuk melakukan validasi ulang atas pajak penjualan final atas pengalihan tanah dan bangunan sekalipun sudah berlalu beberapa tahun transaksinya? Jawabannya berwenang ya, selama masih 5 tahun. Masih dalam waktu 5 tahun, DJP boleh mengecek kembali, boleh menganalisa kembali, boleh mereview kembali apa yang sudah kita laporkan. Ya, kalau memang salah kita mohon maaf, kita tinggal bayar pajaknya. Kira-kira gitu ya. Nah, sama-sama tuh Ibu Vera Anggoro, Ibu Iyanes 88. Ko Awan, kalau NPWP buat anak 17 tahun bisa online atau harus ke KPP? Makasih. Setahu saya bisa online ya. Bapak coba aja ya. Ibu coba aja di Kortes DJP, Kortes DJP, kemudian testing di sana ya, bikin NPWP. Kalau berhasil ya bagus, kalau tidak berhasil maka perlu datang ke kantor pajak. Gitu ya. Kadang-kadang sistemnya error, ya udah kita ke KPP, nggak ada masalah. Oke. Sama-sama tuh Ibu Iyanes 88. Ibu Desi Cie 9114. Ko, TA apa sudah ada? Jawabannya belum ada ya. Sekarang udah tanggal 26 dan sudah mau hari libur panjang ya. Jadi sepertinya TA tidak akan muncul di bulan Juni. Sepertinya begitu ya. Kalau Juni dia nggak muncul, berarti mungkin Juli. Kalau nggak Juli berarti lari ke Oktober. Mungkin begitu ya, mungkin ya. Kita lihat nanti ya. Sama-sama tuh Bu Desi Cie. Bapak Solihinau, Ko, di bulan Juni menjadi PKP dan sertel minta di Agustus. Maka bulan Juni dan bulan Juli tidak membuat faktur pajak. Tetapi di laporan SPT, saya ulang ya, Juni jadi PKP dan sertel di Agustus. Maka bulan Juni Juli nggak bikin faktur. Tetapi lapor SPT masa untuk PPN masukan yang bulan Maret sampai dengan Juni dilaporkan, apakah boleh? Jadi gini Pak, faktur pajak masukan harus disandingkan dengan faktur pajak keluaran. Ya, tentu saja tidak boleh Bapak mengkreditkan PPN masukannya, tetapi penjualannya tidak dikreditkan, itu nggak boleh. Gitu ya. Maksudnya PPN masukannya dikreditkan, tetapi penjualan barang ini Bapak tidak masukin sebagai PPN keluaran dengan alasan itu belum ready itunya ya, e-fakturnya ya, itu nggak bisa. Jadi harus cocok Pak ya, harus cocok. Kalau Bapak mengkreditkan PM, maka otomatis PK atas PM ini pun harus diakui di SPT masa PPN ya. Nah, dalam hal ini Bapak terpaksa masukin semua penjualan di bulan Juni dan Juli ke Agustus. Nah, kira-kira begitu Pak ya. Itu yang lebih tepat. Semuanya dilempar ke Agustus. Oke. Sama-sama tuh Pak Solihinau. Bapak Ibu Indra Mustikasari. Malam Ko. Untuk pengkreditan PPN, apakah harus terjadi dalam satu periode masa pajak 1 bulan? Sedangkan untuk mengupload faktur aja maksimal tanggal 15 bulan depan. Sehingga kemungkinan ada faktur pajak masukan yang belum terupload oleh lawan transaksi. Jawabannya tidak harus 1 bulan Bu ya, tetapi boleh maksimal 3 bulan ya. Pajak masukan itu boleh dikreditkan untuk bulan yang ini, bulan dia sendiri, atau 3 bulan berikutnya ya. Jadi total 4 bulan itu boleh gitu ya. By the way Ibu nggak usah khawatir, karena kan kita lapor PPN kan akhir bulan ya. Kan kita lapor PPN akhir bulan depan. Nah, di akhir bulan depan itu semua lawan transaksi sudah mengupload. Betul nggak? Ya kan? Jadi di akhir bulan depan, di tanggal 15-nya itu semua sudah terupload. Sehingga ketika kita lapor di akhir bulan, itu selayaknya dan seharusnya semua PM sudah muncul. Ya, semua PM sudah muncul, maka Ibu tinggal langsung dikreditkan semuanya aja. Langsung dikreditkan semua, tidak usah nunggu bulan depan aja. Gitu sih Bu. Langsung semuanya di bulan tersebut. Namun menurut aturan, PM itu boleh dikreditkan maksimal 3 bulan dari masa yang dia seharusnya. Oke. Teman-teman tuh Pak Ibu Indra Mustikasari. Lanjut. Ibu Novita Anggreni. Ada PPN kok, dan mereka yang bayarkan PPN-nya kok, dan berikan SSP-nya ke kami. Oh begitu ya? Oke, jadi gini Bu. Kalau dia bayar PPN, pasti dia ada lapor PPN. Oke? Karena di sistem Kortex zaman sekarang sudah tidak bisa bayar PPN mandiri. Ya kan? Di sistem Kortex sudah tidak bisa bayar PPN mandiri. Di sistem Kortex itu ketika mau bayar PPN, pasti bikin laporan dahulu. Nah, makanya minta ke dia faktur pajaknya. Ya, minta ke dia faktur pajaknya dan minta laporan PPN-nya. Semestinya ada faktur pajaknya. Oke? Sama teman tuh Bu Novita.
Kan tidak mungkin ya dia bayar PPN tapi dia nggak bikin faktur pajak, itu nggak mungkin di era Cortex ya. Bapak Stefan 7, angsuran PPh 25 yang WPNE, angsurannya nggak besar, cuma 100-an ribu. Kalau kontak AR malah bahaya nggak kok? Nanti dibatalin lagi WPNE-nya. Gitu. Iya sih Pak, iya sih. Ya udahlah bayar aja lah Pak, 100 ribu doang ya. Langsung bayar deh sampai Desember selesai. Nanti tahun depan tinggal bikin SPT tahunan, PP 25 dibuang semua, nggak usah dikreditkan ya, sehingga SPT nihil dan tidak ada lagi PP 25 tahun 2026. Udah gitu aja Pak, beres. Teman-teman tuh Pak Stefan 7 ya. Ibu Novita Anggreni, FTZ ke DTP kok. Nah, kalau DTP berarti nggak ada bayar PPN dong Bu. Kan tadi Ibu bilang dia bayar PPN. Kalau dia DTP kan berarti tidak bayar PPN kan. DTP kan ditanggung pemerintah. Kalau dia DTP kan seharusnya dia nggak bayar PPN. Nah, coba cek lagi Bu ke pihak lawan transaksi, mana faktur pajaknya, mintain ke dia. Oke, teman-teman tuh Bu Novita. Ibu Novita, transaksinya Batam ke Jakarta atas jasa pekerjaan. Oke, Batam ke Jakarta. Coba cek Bu, dia PKP atau bukan. Kalau dia PKP, walaupun dia di Batam, tetap dia mesti buka faktur pajak. Setahu saya begitu. Cuma nanti dibebaskan. Nah, kalau dibebaskan berarti kan kita tidak ada PPN-nya. Berarti nggak ada PPN-nya kalau memang dibebaskan. Oke. Teman-teman tuh Bu Novita Anggreni. Bapak BCRW. Maksudnya direkturnya hanya nama saya. Kegiatan semua yang menjalankan adalah sekutu pasif. Nanti kalau ada pemeriksaan pajak dipermasalahkan nggak? Oh, nggak ada masalah Pak. Silakan aja. Mau yang A aktif boleh, mau yang B aktif boleh, mau dua-duanya aktif boleh, mau yang aktif si C juga boleh, nggak ada masalah Pak. Kan ini bisnis ya, dalam dunia bisnis ya terserah kita dong mau siapa yang aktif, nggak ada masalah. Teman-teman tuh Pak BCRW. Bapak BCRW, nama saya di akte. Oke, nggak ada masalah Pak, nggak apa-apa lah. Oke. Lanjut, Bapak Kopi Golden, malam kok. Kalau ada perusahaan menyewa rumah kami, itu sewanya ditulis di kolom mana di SPT tahunan? Di lampiran 3 Pak ya, di lampiran 3 yang namanya PPh final. Penghasilan PPh final ada yang namanya sewa tanah bangunan. Nah, Bapak tuliskan di situ nilai sewa berapa, kemudian nilai pajaknya 10%. Udah, itu aja. Mengenai pajaknya dipotong oleh pihak penyewa ya, si perusahaan, dan dia bayarin pajaknya. Oke. Teman-teman tuh Pak Kopi Golden. Ibu Novita Anggreni, iya kok, hanya bayar PPN sesuai transaksi di invoice kok. Oke, coba cek lagi Bu ya. Jadi gini Bu, kalau di invoice ada PPN-nya, berarti kan dia itu pasti buka faktur pajak. Oke. Setelah dia buka faktur pajak, dia bikin laporan. Setelah dia bikin lapor, baru dia bayar. Gitu Bu ya. Kan itu kan begitu tuh zaman Cortex ya. Zaman Cortex yang sekarang tuh begitu. Tidak bisa dia bayar PPN tanpa dia bikin laporan, tuh nggak bisa lagi sekarang. Jadi kalau PPN terbayar, pasti ada laporan PPN. Pasti ada faktur pajak yang diterbitkan. Kira-kira begitu Bu. Dan itu harusnya sudah muncul di Ibu sebagai PKP pembeli. Seharusnya begitu. Coba dicek lagi Bu. Oke. Teman-teman tuh Bu Novita. Bapak X Ihsan, kok untuk SSP PPh BPhtB, waktu DJP online kan diinput sendiri NTPN-nya di laporan SPT unifikasi. Kalau di Cortex sekarang gimana ya? Sama aja Pak ya? Karena tidak ada menu input NTPN tersebut di Cortex. SSP PPh PHTB. Ada Pak ya? Ada. Jadi di Cortex juga sama ya. Prinsipnya di DJP online dan Cortex itu sama aja. Bapak perlu input yang namanya validasi kan ya. Validasi PHTB. Ketika Bapak input menu validasi PHTB, di situ akan muncul disuruh input NTPN-nya. Coba cek lagi Pak ya. Mestinya begitu. Nah, sama-sama tuh Pak Iksan. Bapak Stefan 7. Sudah WP badan NE kok. Bukannya kalau kita lapor SPT tahunan, nanti jadi aktif kok. Apa stop saja ya PP 25-nya? Udah Pak, stop aja Pak. Udah nggak usah pusing. Stop aja udah. Nanti kalau bulan depan tiba-tiba AR tanyain, mana nih PP 25 kok nggak bayar? Nah, Bapak bilang, saya sudah NE Bu. Masa masih bayar lagi? Oh, nanti dia sadar dia sudah NE kan. Gitu Bu ya. Udah Pak, nggak usah pusing lah. Cuekin aja lah. Cuma 100.000. Kalaupun denda ya cuma 100.000
Cuman 200.000 gitu, nggak ada masalah. Udah Pak, nggak usah pusing Pak, lepasin aja, let go aja. Lupakan aja. Teman-teman tuh Pak Steven, kan sudah NE ya, sudah bebas. Bapak El Khairul, sebuah instansi pemerintah melakukan pembelian barang jasa melalui rekanan non-PKP. Oke. Lalu bagaimana bendahara tersebut menyatakan PPN? Oke. Jadi ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah bendahara pemerintah itu sudah tidak bisa membeli kepada non-PKP. Itu kemungkinan pertama ya, sehingga tetap dia minta faktur pajak. Kemungkinan kedua adalah bendahara pemerintah itu masih punya hak untuk membayar PPN tanpa menggunakan laporan PPN. Itu kemungkinan kedua. Jadi saya rasa ada kemungkinan ya, pemerintah tuh sudah dikasih akses untuk tetap bayar PPN walaupun pembelinya itu non-PKP. Kan kalau kita nggak bisa kan, kalau kita kan sebagai pembeli, kalau nggak ada PPN, kalau di penjualan non-PKP ya kita tidak ada PM, dan kita tidak bisa mengkreditkan kan. Sedangkan pemerintah kan wajib bayar PPN-nya. Nah, jadi saya rasa masih mungkin dia masih bisa bayar sendiri. Kira-kira gitu ya. Nah, teman-teman tuh Pak El Khairul. Bapak X Pipo, Pak, kalau misalnya salah kode, harusnya itu kode billing 300 jadi kode 200. Terus kalau mau restitusi itu alasan pengembaliannya karena apa ya? Alasannya adalah karena salah tulis gitu Pak. Jadi nggak usah pusing Pak ya, alasan adalah salah tulis. Udah, nanti coba dites aja. Kalau berhasil bagus, kalau nggak berhasil kita tanya lagi kepada orang pajak, alasannya apa nggak berhasil gitu ya. Nah, teman-teman tuh Pak X Pipo. Oke teman-teman, sudah jam 9 lewat ya, kita akan tampung dulu ya yang belum terjawab ya. Oke, kita mohon maaf ya, kita tampung dulu ya. Ada Bapak El Khairul, Ibu Desi Susiani, Bapak Janu RI 87, Bapak X Ihsan. Oke, teman-teman ya. Kita tampung dulu teman-teman ya. Mohon maaf yang belum terjawab ya, karena gue ada meeting lagi. Kita akan ketemu lagi setiap hari Senin jam 8 malam, teman-teman ya. Tiap Senin jam 8 malam kita akan ketemu lagi di live Instagram. Kalau teman-teman mau jadi membership kita, tinggal masuk aja ke mini course kita ya, ke www.pph25.com ya. Masuk ke mini course, nanti bisa bergabung ke membership kita. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi semuanya. Makasih semuanya, mari.